5 adab menuju masjid untuk sholat berjamaah. 1. Pergi dari rumah dalam keadaan berwudu. Yang paling baik, berwudu di rumah. Kalau batal di jalan baru berwudu di masjid. 'Hadits dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim nomor 666. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah, atau masjid, untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka, satu langkah kakinya akan menghapus kesalahan dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajat." Hadits riwayat Muslim, nomor 666. 2. Berdoa ketika berangkat menuju masjid. Hadits dari Anas bin Malik, riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Jika seseorang keluar rumah, lalu dia mengucapkan satu, Bismillahi tawakkaltu, alallah, la haula wala quwata illa billah, artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya, maka dikatakan ketika itu, engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan? Hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Dari Ummu Salamah, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau keluar dari rumahku, kecuali beliau menghadapkan pandangannya ke langit, lalu beliau membaca zikir. 2a. Allahumma inni auzubika an andila au undila, au azila au uzila, au aslima au uslima, au ajala au yujila, alayya. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan diriku atau disesatkan orang lain,
dari ketergelinciran diriku atau digelincirkan orang lain, dari menzolimi diriku atau dizolimi orang lain, dari kebodohan diriku atau dijahilin orang lain. Hadits riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih sebagaimana dalam Misikatul Masobih. Selama perjalanan menuju ke masjid membaca doa berikut. Allahumma alfi qalbi nuron, waj alfi lisani nuron, waj alfi sam'i nuron, waj alfi basori nuron, waj alfi kholfi nuron, wa amami nuron, waj al min fauki nuron, wa min tahti nuron, Allahumma asim li nuron. Artinya, ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku, lisanku, pendengaranku, penglihatanku, di belakangku, di hadapanku, di atasku dan di bawahku. Ya Allah, berikanlah untukku cahaya. Hadits riwayat Abu Dawud, nomor 1353. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadits ini sahih. 3. Membaca doa masuk dan keluar masjid. Doa saat masuk, dengan kaki kanan melangkah lebih dahulu. Bismillah wassalamu, ala rasulillah. Allahumma firli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Artinya, dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu. Hadits riwayat Ibnu Majah, nomor 771 dan Tirmidzi, nomor 314. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. 2. Saat keluar, dengan kaki kiri melangkah lebih dahulu. Bismillah wassalamu, ala rasulillah. Allahumma firli zunubi waftahli abwaba fadlik. Artinya, dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu karuniamu. Hadits riwayat Ibnu Majah, nomor 771 dan Tirmidzi, nomor 314. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. 4. Jangan berjalan atau melangkah di depan orang yang sholat. Harus benar-benar diperhatikan, hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, kalaulah seseorang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui hukuman yang bakal diterimanya, niscaya dia diam dan berdiri menunggu selama 40 itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sholat. Hadits riwayat Al-Bukhari 510, dan Muslim 507.
Harus benar-benar diperhatikan, hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, kalaulah seseorang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui hukuman yang bakal diterimanya, niscaya dia diam dan berdiri menunggu selama 40 itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sholat. Hadits riwayat Al-Bukhari 510, dan Muslim 507. Abu Nadar berkata, saya tidak tahu apakah Rasulullah berkata 40 hari, bulan, atau tahun. Sekiranya ia tahu kadar dosa yang diterimanya karena telah lewat di depan orang sholat, maka tentu ia akan lebih memilih berdiri menunggu selama jangka waktu tersebut, sehingga ia tidak terkena dosanya. Ungkap Syekh Salim. Lima, merapikan shaf sholat. Meluruskan dan merapikan shaf sholat juga termasuk ke dalam adab sholat berjamaah yang harus diperhatikan. Ketika sholat akan dimulai, kaum muslimin sebaiknya memperhatikan depan, belakang, kanan dan kirinya agar shaf rapat dan tidak kosong. Walahu waliyut taufiki was sadat. Semoga Allah senantiasa memberikan anugerah dan kebenaran.